Gimana kakak Serita? Bagaimana keadaannya? Ada di dalam bersama Dokter Sri. Karita mesti sembuh. Ya. Harus. Kakak, gak apa-apa. Kamu jangan menangis. Iya, iya. Santi, kakak minta tolong. Karita bilang aja. Santi, tolong jaga Sisi. Kalau terjadi apa-apa, Karita jangan bilang begitu. Nggak boleh. Karita pasti akan sembuh. Santi, kakak serahkan Sisi sama kamu. Pelihara anakku. Besarkan dia. Jaga dia. Kamu mau kan? Karita. Iya. Sudah kasih berlalu, tinggalkan kenangan kau dan aku. Kita aku bangsa, kini engkau telah berdua. Akhirnya cinta kandas juga. Kasihku yang hilang, begini kenyataan. Masih ku kekal harapannya jadi arah
sayang kamu, nak. Kamu lahir tanpa ditungguin papa. Waktu itu papa ada di Spanyol. Papa terlalu sibuk. Maafkan papa ya. Tapi papa janji. Papa akan melindungi kamu dan membesarkan kamu. Sudahlah Kak Dery. Dokter sendiri tidak tahu bahwa bayi ini lahir terlalu cepat. Semua ini salah papa. Semua ini salah saya. Kalau saya ada di sini, barangkali dia tidak akan lahir prematur. Barangkali juga Rita masih hidup. Barangkali. Udahlah Kak, sudah. Semua ini bukan salah Kak Dery. Semua ini kehendak Tuhan. Semua ini salah saya. Semua ini salah saya. Masih tidur? Iya. Saya iri sama kamu. Sisi lebih dekat sama tantenya daripada sama papanya. Kalau nanti kamu jadi kawin sama Heru, saya pasti kerepotan mencari pengasuh yang bisa gantiin kamu. Gampang aja. Kak Dery tinggal cari pengacara, terus serahin Sisi secara resmi. Enak saja kamu. Sisi sudah nganggap kamu sebagai mamanya. Enggak, Sisi itu tahu siapa mamanya dan saya cuma tantenya. Lihat aja di kamar Sisi ada foto Kak Rita. Makanya buruan kawin, biar Sisi punya ibu baru. Kamu jangan ungkit-ungkit lagi soal perkawinan. Kamu urusin aja tuh si Heru. Kalau saya jadi Heru, saya pasti cemburu. Soalnya kamu selalu ngurusin keponakan kamu dan nggak pernah ngurusin calon suami kamu. Iya kan? Yuk. Mudah-mudahan Sisi cepat sembuh. Santi, boleh nggak aku ngasih saran sedikit aja? Kalau bisa mulai hari ini, sedikit demi sedikit kamu jaga jarak. Ya tentunya dengan Sisi. Bukan apa-apa. Aku cemburu. Habis terus jadi nomor 2. Oke deh San, sampai nanti ya. Bye.
Pak, ada Ibu Mara di luar mau ketemu Bapak. Suruh tunggu dia di luar. Rin. Sebentar. Bilang sama dia jangan datang ke kantor ini lagi. Kamu ingatin saya tiap bulan untuk kirim cek ini. Iya, Pak. Saya sudah muak lihat tampang dia. Rin, ayo. Bu, maaf Bu. Kamu. Saya nggak cuma mau duitnya. Saya datang kemari untuk menemui putra saya. Betul kan, Heru? Maaf Pak, saya. Sekretarismu itu brengsek. Kenapa tidak kau pecat saja, Heru? Biar Mama cari gantinya. Mama nggak suka anak Mama dirongrong oleh perempuan rendahan yang nggak punya sopan santun dan nggak bisa menghargai orang lain. Saya rasa kamu nggak perlu main sandiwara macam beginian di kantor saya. Sandiwara? Heru, selama ini Mama hanya mikir kamu, kepentingan kamu. Kamu anak Mama yang... Kamu memang pernah jadi istri mendiang papa. Tapi kamu bukan mama saya. Dan saya tidak akan pernah jadi anak kamu, ngerti? Heru, kamu tak pernah bisa memaafkan mamamu. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Saya mengerti. Saya nggak akan datang kemari kalau nggak ingin kamu datang di pesta ulang tahun adikmu. Heru, Dona ulang tahun minggu depan. Terima kasih atas undangan kamu. Tapi maaf, saya nggak bisa datang. Heru, Mama dan adikmu sangat mengharapkan kedatanganmu. Kamu tahu, di antara kita tidak ada hubungan apa-apa lagi. Papa sudah cerita semuanya. Saya hanya melakukan tugas bulanan yang disuruh Papa untuk memberi cek kepada kamu. Bukan mengakui kamu sebagai ibu saya atau Dona sebagai adik saya. Kamu tega, Heru. Kamu tega bicara seperti itu sama mamamu. Maaf, saya masih banyak kerjaan di kantor. Kamu tega, Heru. Kamu nggak mau mengakui saya sebagai mamamu. Kamu tega terhadap Dona. Kamu tidak ingat siapa kami. Justru karena saya ingat siapa kamu. Makanya saya tidak pernah mempermasalahkan kenapa Papa menceraikan kamu dan tidak mengakui Dona sebagai anaknya. Demi Tuhan, Heru. Dona adalah adik kandungmu. Kalian sedarah, Heru. Selamat siang, Mara. Semoga Tuhan memaafkan kamu, Heru. Papa benar. Perempuan itu memang nekat. Halo? Santi? Kapan? Jadi? Sekarang? Oke. Saya segera ke sana. Enggak. Mengenai Sisi tadi saya cuma bercanda kok. Oke, sampai ketemu ya.
Kenapa? Nggak enak? Nggak apa-apa. Soal Tante marah. Ngapain sih kamu pikirin? Saya cuma mikirin diri sendiri. Kejadian itu sudah lama sekali. Tapi kenapa ya saya masih benci dengan dia? Saya coba lupakan semuanya. Tapi Udahlah. Tante marah kan saat ini nggak ada hubungannya sama kamu. Mending kamu coba untuk ngelupain semua yang pernah dia lakuin sama kamu. Ya? saya bahagia sekali kalau bisa melupakan apa yang dia pernah lakukan sama saya, sama papa. Saya senang. Dia rusak semuanya, Santi. Dia rusak kepercayaan papa. Dia rusak masa kecil saya. Perempuan itu sendiri yang membuat semua orang benci dengan dia. Tapi jangan sampai kebencian kamu merusak ketenangan hidup kamu. Saya lega sekali waktu papa menceraikan dia. Tapi ternyata dia masih meninggalkan kenangan buruk dari orang-orang yang pernah dihormati. Termasuk kamu. Saya jadi khawatir sama Sisi. Kenapa? Apa semua ibu tiri akan memperlakukan anak tirinya demikian? Mas Tiri mau kawin lagi? Ya, sebaiknya dia menikah lagi. Saya sendiri nggak mau Kak Dery mengorbankan kebahagiaannya hanya untuk Sisi. Udah 3 tahun loh, sejak Kak Rita meninggal waktu melahirkan Sisi. Sisi kan bisa ikut kita. Betul? Kamu nggak keberatan? Enggak. Saya nggak mau Sisi mengalami nasib yang sama dengan saya. Kasihan kalau masa kanak-kanaknya hancur gara-gara kehadiran seorang wanita yang baru di keluarganya. Dona, ada yang mau merayakan ulang tahunnya. Bukan di sini, tapi di restoran. Malam ini Dona oke banget ya? Iya, lu naksir ya? Ah enggak, kan ada lu. Apa? Kenapa? Makan sup. Mau satu aja nggak apa sih? Jangan. Sebentar. Silakan duduk. Silakan duduk. Jangan malu-malu. Ambil meja masing-masing. Ayo silakan, silakan. Silakan, silakan. Kamu duduk sini ya, Don. Dona, boleh dong saya buat teman buat ngeramein pestamu ini? Oh, tentu saja. Why not? Biar tambah rame kan, Don? Oke kalau begitu, terima kasih.
Sudah duduk semua? Kita langsung mulai aja ya. Kita langsung makan. Malam. Malam. Dona, kenalkan ini Mas Dery. Oh ya, Dona. saya Dery. Mas Dery, kenalkan ini mamahnya Dona. Oh, Dery. Oh ya, saya lupa mengucapkan selamat ulang tahun. Boleh saya tahu ulang tahun keberapa? Ke-21. Selamat ya. Terima kasih. Dan sang pangeran sangat sedih ketika mengetahui bunga mawar biru yang dicarinya sampai ke puncak gunung salju itu menjadi layu. Air matanya menetes karena pangeran tahu bahwa nyawa putri tak bisa dipertahankan lagi bila kelopak mawar itu layu dan kering. Tak dirasa, air matanya menetes mengenai mawar biru yang dibawanya. Dan terjadilah keajaiban. Sudah tidur. Baru saja. Salah sendiri Kak Dery pulangnya malam-malam. Nggak nanyain saya. Ya nanyain. Biasanya kan Kak Dery yang bacain cerita. Kak Dery mau makan? Enggak. Tadi saya sudah makan diajak teman-teman yang ulang tahun. Ulang tahun siapa sih? Cewek apa cowok? Mau tahu aja kamu. Orang ditanya serius. Maunya apa? Dia cewek, masa cowok? Kamu. Habis sama adeknya rahasia-rahasia segala. Cakep nggak? Ya cakep. Cakep sekali kok. Orang sempat saya terpulang kok. Tolong dibawa ke dalam sekalian ya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Don? Dona? Iya, Ma. Tuh, ada yang ngirim bunga buat kamu. Cuma bunga. Dari siapa? Mama pasti nggak percaya. Dari Dery, Ma. Dari yang mana? Dery yang itu loh, Ma. Yang temennya Joni, yang di restoran. Yang nganterin kita pulang, Ma. Boleh dong, nanya nomor telepon kamu. Tolong beritahu saya. Telepon aja 784-5230. Saya tunggu. Dery. Maunya apa sih nih orang? Jangan pusingin tentang kemauan dia. Yang harus kau selidiki adalah kekuatan dompetnya. Mama, Itu kenyataan, Dona. Tidak ada orang menghargai kita kalau kita melarat. Kamu pikir Mama bangga dapat pensiunan dari Heru? Mama malu. Dia nggak pernah nganggap Mama. Dia nggak pernah nganggap kita keluarganya. Heru benar-benar beda dengan papanya. ah Mama, kayak Dona nggak tahu aja kalau Papa nyeriin Mama. Kamu tahu apa? Kamu anak bayi yang nggak ngerti apa-apa. Bukan Mama yang salah, tapi
papamu yang nggak benar. Laki-laki di mana-mana sama. Semua gila perempuan. Ma, Dona nggak nyalain Mama kok. Mama tenang aja ya. Setahu saya Derry itu orangnya baik-baik. Cuma dia kesepian aja. Karena ditinggal mati oleh istrinya. Anaknya satu. Saya tidak ingin dengar tentang keluarganya, John. Jadi apa yang pengen kamu ketahui? Kamu tahu untuk apa saya nanya kamu? Oke. Usahanya maju. Ia memiliki beberapa perusahaan di Jakarta. Soal duit, nggak pernah jadi masalah. Nah, itu info penting yang perlu saya ketahui. Terima kasih, John. Tapi dia nggak pernah bilang kalau dia duda dan punya anak satu, Ma. Dona, apa artinya anak? Apa artinya duda? Mama waktu kawin dengan papamu juga bukan perawan ketemu jejaka. Sudahlah. Dia kan hanya mengajakmu makan malam. Apa salahnya kau mau? Tapi saya nggak tahu harus bagaimana, Ma. Bilang saja, kau bersedia. Yang jelas, saya nggak mau akrab sama Duda. Apalagi sudah punya anak satu. Sayang, jangan berpikir terlalu jauh. Kamu masih punya banyak waktu untuk kembali pada pacarmu yang cuma punya mobil bobrok itu. Kamu masih sangat muda. Bersenang-senanglah. Enjoy. Ingat, kita hidup hanya satu kali. Terima kasih ya. Kamu sudah mau menerima undangan saya. Saya nggak nyangka sama sekali saya akan ditemani oleh wanita cantik seperti kamu. Tapi mendiang istri Mas kan juga sangat cantik. Iya, banyak orang yang bilang seperti itu. Kami sebenarnya teman satu kuliah. Dan saya sangat mencintainya. Tapi sekarang saya senang sekali bisa ditemani oleh orang yang mirip dengan dia. Mirip? Apanya yang mirip? Iya, cantiknya. Selama ini saya belum pernah ketemu dengan wanita yang dilahirkan sangat sempurna. Seperti kamu dan mendiang istri saya. Rita namanya. Putri Mas pasti cantik mendiang ibunya. Ya. Selama ini dia sangat dekat sekali sama tantenya. Adik saya, Santi. Bisa dibilang dialah yang membesarkannya, menyayanginya, dan merawatnya. Kalau begitu, Mas beruntung dong. Ya, selama ini, iya, saya beruntung. Tapi, kalau nanti Santi kawin, Sisi akan merasa kehilangan sekali. Sekarang ini dia sangat membutuhkan seorang ibu yang bisa menyayanginya dan
mencintainya. Ya, begitulah. Terus, gimana dengan kamu sendiri? Nggak ada yang pantas untuk saya ceritakan. Kecuali Mama yang sudah janda. Papa sudah meninggal. Kami hidup cuma berdua. Nggak ada lagi yang perlu saya ceritakan sama Mas. Yang, sebentar lagi Dona pulang. Sudah waktunya kau pergi. Setiap saya kemari, kamu selalu melarang saya untuk bertemu dengan Dona. Bahkan selalu mengusirku. Saya berhak untuk bertemu dengan Dona. Dia anakku juga. Sudah saya bilang, belum saatnya Dona tahu siapa bapaknya sebenarnya. Dia sudah gede. Dia harus tahu. Jangan sekarang. Saya pasti beritahu kalau Dona sudah siap. Sudahlah, habiskan minuman. Cukup ya. Boleh saya undang kamu makan lagi? Tergantung Mama. Nggak usah khawatir tentang mama kamu. Nanti mama kamu akan saya bujuk supaya dia mau mengizinkannya. Ya. Ma, Mama, Dona udah pulang, Ma. Ya, bagaimana ceritanya, Don? Ma, Dery mau ngajak makan malam lagi, Ma, kapan-kapan. Sebenarnya Dona males, Ma, ketemu dia lagi. Memang dia cerita apa aja? Banyak sih, Ma. Dery cerita tentang istrinya, anaknya, adiknya. Adiknya namanya Santi, Ma. Sampai sekarang masih tinggal sama dia. Oh ya? Ma, Dona mau tidur dulu ya, ngantuk. Selamat bobo ya sayang, bobo yang nyenyak. Jadi Kak Dery serius nih? Kalau serius memangnya kenapa? Ya nggak apa-apa. Saya sih seneng aja. Cuma, boleh tanya nggak? Apa? Alasan Kak Dery mau menikah lagi? Untuk Sisi atau untuk kebahagiaan Kak Dery? Ya dua-duanya. Tapi lebih banyak buat Sisi. Saya tidak ingin Sisi merasa kehilangan kalau nanti kamu sudah kawin. Saya sendiri belum mikir sejauh itu, Kak Dery. Itu kan kamu. Tapi Heru kamu nggak pikirin. Pasti mimpi. Nggak biasanya Sisi nangis malam-malam. Bukannya saya menolak, Mas Dery. Tapi hari ini saya lagi pusing. Dengan sangat menyesal. Jangan begitu, Dona. Saya yakin nanti malam kamu pasti sehat.
Dan saya sudah pesan loh topatnya kemarin. Please, jangan kecewakan saya ya. Maaf. Maaf, Nak Dery. Ya, Dona cuma pusing sedikit. Sebentar lagi juga sembuh. Oke, sampai nanti malam. Tapi bisa kan? Oh, tentu saja. Dona pasti bisa. Dona, mengapa kamu tolak ajakannya? Ini kesempatan emas untuk kamu, untuk kita. Ma, Dona bingung, Ma. Dona ragu. Apa yang membuat kamu bingung? Ngomong sama Mama. Ma, Dona sudah bilang kalau Mas Dery itu seorang duda. Dia sudah punya anak. Dia sangat mencintai Sisi dan mendiang istrinya. Dona nggak yakin apa Dona bisa bersaing sama anak kecil dan sama orang yang sudah meninggal. Dona, ini hanya permulaan. Mama nggak tahu Dery ingin apa dari kamu. Tapi kelihatannya dia sangat menyukai kamu. Semua orang punya kenangan. Dan kalau Dery punya kenangan terhadap istrinya, itu wajar. Dan hanya kamu yang bisa menghapusnya. Pikirkan masa depanmu dengan Dery. Hidupmu bakal terjamin. Dery kaya. Perusahaannya banyak. Ma, Dona ragu apa Dona bisa mencintai Mas Dery. Jangan sok romantis. Bagi kita perempuan, yang kita cari bukan cinta, tapi tanggung jawab. Lihat sekelilingmu, Dona, lihat. Ribuan orang kawin tanpa cinta. Dan toh, mereka berhasil. Sejak Mama dilahirkan, sampai sekarang, Mama nggak pernah tahu apa itu cinta. Hanya orang-orang goblok yang percaya pada cinta. Kawin adalah kawin, titik. Dan cinta bisa datang kapan saja. Tidak harus lewat suamimu. Itu pun kalau memang ada. Ma, Dona takut nasib Mama terulang lagi. Gara-gara Papa terlalu mencintai Heru, sampai Papa nyerahin Mama. Kamu anak kecil tahu apa, hah? Apa? Ikuti semua apa yang Mama bilang. Dan hidupmu akan enak. Mama akan panggil Johnny. Johnny tahu apa yang sebenarnya diinginkan oleh Dery. Dona, saya Johnny mau bicara, Don. Kamu tahu, Don? Dery bicara apa padaku? Dery terpesona dengan kamu. Dery jatuh cinta. Dan Dery akan segera mengawinimu. Saya nggak bisa, Bang Joni. Saya nggak mau seperti Mama. Mama waktu nikah sama Papa, Papa sudah punya anak Heru. Nggak tahu kenapa, setelah Heru besar, Papa nyerahin Mama. Dan kita cuma dapat cek tiap bulan. Mama enggak, harta juga kita nggak dapet. Dona. Kamu tahu, Don, kesalahan mamamu adalah ia terlalu percaya pada keluarga papamu. Saya kira kekhawatiranmu nggak beralasan tuh, Don. Saya kan tahu siapa Dery, Don.
Derry itu orangnya sangat jujur dan nggak pernah macem-macem. Kamu nggak tahu sih Derry. Derry itu banyak disukai oleh wanita loh, Don. Cuma Derry-nya aja yang selalu menjauh. Bukan berarti dia selalu membandingkan dengan Rita mendiang istrinya itu loh. Bukan. Tapi dia belum menemukan yang cocok. Tapi begitu ketemu dengan kamu, langsung tertarik dan jatuh cinta. Saya sendiri nggak percaya. Tapi ya kenyataan. Bagaimana kalau dia cuma mau mempermainkan saya saja? Oh enggak. Derry bukan tipe laki-laki seperti itu, Don. Kesetiaannya pada mendiang istrinya bisa jadi bukti. Laki-laki sekaya Derry bisa berbuat apa saja dengan sembarang wanita. Tapi kenyataannya kan enggak toh. Cuma kepada kamu. Bang Joni bisa jamin. Kalau kamu ingin minta jaminan, kamu bisa minta langsung sama Derry. Banyak caranya, Don. Misalnya, dalam surat perjanjian kawin disebutkan bahwa ia tidak akan menceraikan kamu. Kalau ia sampai menceraikan kamu, maka seluruh kekayaan Derry akan jatuh ke tangan kamu. Gimana? Timbang baik buruknya sebelum memberi keputusan. Karena hal ini bukan menyangkut hubungan Mas Derry sendiri, tapi menyangkut pula nasib Sisi. Anak Mas Derry akan kehilangan seluruh kekayaan Mas kalau Mas Derry cerai dengan Donna. Kenapa, Kak? Nggak bisa tidur? San, saya mau bicara sebentar ya. Duduk. Donna apa kabarnya? Justru itu yang ingin saya bicarakan. Kalau Kak Derry memang mencintai dia dan percaya dia bisa mendidik dan membesarkan Sisi, saya sih nggak masalah. Sisi sudah saatnya harus punya ibu loh. Saya baru tahu kalau Donna itu ternyata adalah adik tirinya Heru. Heru? Heru saya? Iya. Donna mau menerima lamaran saya. Kalau saya mau membuat surat perjanjian hitam di atas putih. Bahwa saya tidak akan menceraikan dia. Dan jika saya ceraikan, maka semua harta saya akan menjadi milik dia. Tuntutan yang nggak umum? Aneh. Iya memang. Saya itu hanya memikirkan Sisi. Saya kawin juga demi Sisi. Saya sih nggak ingin ikut campur urusan pribadi Kak Derry. Tapi kalau menurut saya, tuntutannya Donna nggak masuk akal. Donna hanya ingin rumah tangga yang stabil. Dia tidak ingin mendapatkan nasib yang sama seperti mamanya. Diceraikan dan tidak mendapatkan apa-apa sama sekali. Dan harus hidup pas-pasan karena cuma mendapatkan cek bulanan dari Heru. Heru juga pernah cerita soal ibu tirinya yang bernama Tante Mara. Kalau mau jelas, sebaiknya Kak Derry tanya langsung sama Heru. Dia pasti mau cerita soal adiknya dan ibunya yang nggak pernah akur dengan dia. Begitu saya bilang Donna tidak ingin mengalami nasib sama seperti ibunya yang selalu menerima cek setiap bulannya pemberian Heru. Baru Derry mau cerita bahwa adiknya Santi pacaran dengan Heru. Dia bilang sih serius.
Makanya dia minta waktu untuk membicarakan hal ini dengan adiknya. Kalau dibicarakan dengan Santi, pasti Santi nggak setuju. Santi hanya mau mendengarkan kata-kata Heru. Terus terang, saya khawatir kalau perjodohan ini nggak bakal terjadi. Loh, justru bukan malah sebaliknya. Santi pasti akan setuju karena ia ingin cepat terbebas dari tugasnya mengasuh dan merawat Sisi. Justru karena dia yang ingin cepat kawin dengan Heru. Ini merupakan tantangan untuk saya. Kalau Heru mau menghalang-halangi hubungan saya dengan Derry, dia pasti akan menyesal. Akan saya buktikan kalau kali ini saya pasti menang dan Heru boleh gigit jari. Sudah kasih berlalu, tinggalkan kenangan kau dan aku. Kita aku merasa kini engkau telah berdua, akhirnya cintaku kandas juga. Kasihku yang hilang, begini kenyataan. Masih ku kekal, harapannya jadi ada. Oh, kasihku yang hilang, tak dapatkah kau rasakan betapa cinta yang menyatukan rindu dan asa.